Jadi kita mulai tepat jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah Bapak pemateri kita sudah hadir di room. Kita masih menunggu teman-teman yang lain bergabung. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa Pikon kali ini menggunakan room Webex di SMK yang memisahkan antara panelis dan attendee. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini belum bisa mengakses video maupun suara mic. Nanti Bapak Ibu akan dipersilahkan pada saat sesi tanya jawab dengan cara raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Wah, sinyalku juga naik turun nih. Saya turunkan siapa tadi? Bu Siti, oh iya katanya bukan panitia. Ada Pak Aris Pata? Saya pindah dulu deh, kayaknya ini di kamar sinyalnya. Ada Bunda Ilma? Siapa? Ada Pak Aris Pata, Abdurrahman, Bunda Ilma, Ilmawati. Kayak juga nih. Tuh, masalahnya. Ada siapa lagi ya? Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita tinggal menunggu 3 menit ke depan. Di bawah teh. Ada siapa? Pak Samsir Mapelawan. Oh iya, ada Pak Samsir. Ini Bogor hujan terus nih kalau sore. Mudah-mudahan tidak apa-apa teh. Iya. Dengar kabar malah yang di Tarakan longsor dan ini kan banjir. Bagaimana teh? Kita mulai atau tunggu 2 menit lagi? Boleh? Mau dimulai? Pak Saiful? Pak Saiful udah siap? Baik, Bu. Siap. Tunggu, saya nyalakan dulu. Ini kenapa? Ini saya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Muklis, bentar. Rekaman Webex-nya belum ada. Sudah ya? Belum. Di saya sudah. Di aku nggak ada tanda-tandanya. Ini sudah jalan. Oh, kalau udah ya udah nggak apa-apa. Soalnya di aku biasanya ada. Oke, saya ulang. Saya ulang aja ya. Ya, coba. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita
ucapkan pada hari ini ada sahabat-sahabat kita yang lagi kena musibah di Tarakan. Ini sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu untuk teman-teman kita di sana, semoga mereka senantiasa diberikan kesabaran. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk di edisi Lontara yang edisi 43 yang sangat menarik. Mengapa kami katakan sangat menarik? Bahwa materi ini adalah merupakan kebutuhan pokok Indonesia, yaitu mengelola 20 administrasi pembelajaran guru dengan satu aplikasi. Luar biasa Bapak Ibu, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, narasumber hebat, Bapak Saiful Fadilah. Kami perkenalkan terlebih dahulu riwayat hidup dari beliau. Bapak Saiful Fadilah lahir pada tanggal 5 Juli 1969. Beliau mengenyam pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun aktif yang pertama, mulai tahun 2013 sampai sekarang, beliau adalah mengampu kurikulum atau wakasek kurikulum di SMK Muhammadiyah Cilegon. Kemudian berikutnya tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah staf ahli PT Konten Guru Indonesia, sangat luar biasa. Berikutnya tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah kontributor guru YouTuber. 2020 sampai sekarang beliau adalah trainer Microsoft Indonesia, dan yang tak kalah luar biasa adalah tahun 2020 sampai sekarang beliau adalah web design guru Hostinger. Jadi tamu kita ini adalah narasumber ini sangat luar biasa karena banyak sekali ini di luar konten-konten selama ini kita. Berikutnya Bapak Ibu yang mungkin nanti butuh kontaknya, nanti kita share boleh Bapak kita share nanti kontaknya ya? Siap, Pak. Berikutnya hobi beliau adalah ada 3 yang di CV ini. Adalah yang pertama, beliau hobi membuat web design. Kemudian berikutnya beliau adalah spesialis educational application. Dan yang terakhir beliau juga hobi dalam digital education media. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Untuk tidak membuang waktu, kami persilahkan kepada Bapak pemateri kita, Bapak Saiful Fadilah. Kepada Bapak kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Muhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan. Bapak guru hebat, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia dalam rangka belajar bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imron, Bu Umi, dan sekaligus Pak Muhlis yang insya Allah kita sama-sama untuk belajar bersama guru-guru hebat di acara malam hari ini. Bapak dan Ibu guru, saya bukan ahli dan saya sama seperti Bapak dan Ibu, aktivitas sehari-hari mengajar. Kebetulan saya sejak 2013 ditempatkan di SMK Muhammadiyah Cilegon. Sampai sekarang ini di kegiatan-kegiatan digital belakangan ini, karena memang tentu ini bagi kita semua selaku garda terdepan untuk kemajuan anak didik kita memang tidak bisa dipungkiri, terutama perihal penyeimbangan atau menyeimbangi kemampuan anak didik kita yang memang kadang-kadang luar biasa melebihi gurunya dalam hal memasuki era industri 4.0. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa lagi menghindari hal-hal tersebut agar kita tidak ketinggalan dan tidak ditinggalkan oleh anak-anak kita.
Nah, berdasarkan hal itu, maka saya berupaya untuk mencoba belajar sebisa mungkin dan mencoba untuk selalu hadir dan mencoba berbuat agar apabila melihat background edukasi saya, memang saya bukan dari edukasi IT, akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, selama kita ada kemauan untuk merubah, selama kita ada kemauan untuk mengetahui, untuk bisa, apapun background edukasi kita itu tidak menjadi masalah. Yang penting berani jatuh dan berani bangun. Insya Allah itu bisa teratasi. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sepertinya antusias untuk bukan mengajari, tetapi sama-sama kita belajar di sini. Yang kebetulan pada malam hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan sebuah materi yang Pak Muhlis, bahwa guru memang tidak terlepas dari administrasi guru yang mengikat. Mau tidak mau, administrasi yang mengikat itu tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari kita mengajar. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mencoba menyederhanakan pekerjaan-pekerjaan itu melalui satu aplikasi yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Apabila mengacu kepada administrasi pembelajaran guru, memang di kurikulum 2013 itu minimal atau sekurang-kurangnya ada 20 sampai 23 atau 24 administrasi guru yang harus hadir di saat memasuki tahun pelajaran baru. Ini saya rasakan, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu juga merasakan, bukan perkara mudah untuk menyusun, untuk membuat sebegitu banyak administrasi pembelajaran yang harus hadir ketika kita mau melakukan pembelajaran atau melakukan edukasi ke anak-anak kita. Nah, dari itulah maka sepertinya hal ini bisa kita sederhanakan dengan tidak membuka banyak aplikasi, dengan tidak membuka banyak slide, melainkan kebutuhan administrasi guru tersebut dalam sebuah aplikasi sederhana yang memang sangat familiar dengan kita, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mencoba mengupas bisa kita dapatkan dari sebuah aplikasi sederhana itu. Untuk tahun-tahun berikutnya, barangkali Bapak dan Ibu, selama apakah itu kurikulum, ada pergantian dan lain sebagainya, yang namanya administrasi pembelajaran pikir akan tetap melekat, kalaupun mungkin bentuknya yang berbeda. Oleh karena itu, saya yakin bahwa administrasi guru akan melekat kepada kita selama kita berlabelkan seorang pendidik atau seorang guru. Dan untuk share, karena mengingat waktu, yang pertama, sebentar Bapak dan Ibu. Sudah tampil Pak Muhlis di layar? Sudah. Sudah, baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mengacu kepada administrasi kerja guru di sini, kita lebih mengenal di awal tahun ajaran baru, di awal tahun kurikulum 2013, dikenal dengan buku kerja guru. Nah, itu istilahnya. Nah, buku kerja guru tersebut kemudian kita kenal adanya buku 1, buku 2, buku 3 dan buku 4. Nah, buku 3 dan buku 4, sehingga kalau kita jumlahkan Bapak dan Ibu, dari mulai analisis SKL, kemudian silabus pembelajaran, RPP, KKM, itu yang ada di buku 1. Kemudian di buku 2 ada kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembinaan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, program semester,
dan jurnal agenda guru itu ada di buku 2. Sedangkan di buku 3 itu ada absensi siswa, daftar nilai, kemudian penilaian akhlak kepribadian, analisis hasil ulangan, program pembelajaran, kemudian daftar buku, jadwal, dan lain sebagainya, termasuk daya serap Bapak dan Ibu. Kumpulan soal, analisis itu banyak banget. Dan yang terakhir di buku 4 itu evaluasi diri sekolah, program tindak lanjut, dan daftar pustaka. Nah, kita bayangkan Bapak dan Ibu, saya dulu ketika menerima ini sangat langsung mengerutkan dahi kita. Sekalipun betul ini adalah akan mencerdaskan kita atau membuat kita lebih kreatif, lebih bagus dalam hal pembelajaran. Akan tetapi dalam jumlah yang sebegini banyak, kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya tidak jarang Bapak dan Ibu, kita hanya memilih dan memilah dari keempat komponen buku tersebut bagian-bagian tertentu saja. Misalkan seperti kalau kita diminta di awal tahun ajaran baru oleh kepala sekolah untuk mengumpulkan dokumen 2, maka yang dikumpulkan tidak lebih dari silabus KKM, silabus RPP KKM, hanya itu saja. Atau paling ujung-ujungnya prota, promes kan gitu. Tapi komponen-komponen lain itu tidak pernah. Kenapa? Karena sebegitu banyak. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah oleh karena itu mudah-mudahan, tetapi dari keempat buku ini saya tidak mengambil keseluruhan. Kenapa? Contoh misalkan di buku 2 ada kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru. Saya rasa itu faktualnya ada di sekolah masing-masing, sehingga saya anggap itu kalaupun tidak dimasukkan bisa berdiri sendiri, itu lebih mudah dibandingkan kita gabungkan di sini. Nah oleh karena itu dari sekian banyak administrasi pembelajaran guru, saya hanya inti yang memang itu mesti ada. Itu Bapak dan Ibu yang pertama. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Aplikasi ini sederhana Bapak dan Ibu. Sederhana banget karena ini hanya Excel biasa. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara menyusun dan mengisinya. Itu saja. Insya Allah untuk aplikasi ini Bapak dan Ibu nanti bisa saya share melalui host atau melalui Bu Umi atau melalui Pak Imron agar Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ini apabila mau menggunakan ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat dulu dari menu paling bawah. Di menu paling bawah di sini ada kolom, ada menu data, kemudian ada data umum, ada cover, ada jadwal, ada KKM, ada kalender pendidikan, ada silabus, ada prota, prosem, RPP, absen, kemudian ada jurnal, ada rekam absen, kemudian nilai ulangan harian, kemudian ada nilai tugas, kemudian ada nilai afektif dan rekap absen, kemudian ada koreksi ya Bapak dan Ibu UTS, jadi bisa langsung di sini. Kemudian ada koreksi penilaian akhir semester, kemudian ada rekapitulasi nilai, kemudian ada analisis dan remedial, kemudian ujungnya nanti berujung kepada nilai akumulatif akhir, yaitu nilai rapot baik semester 1 maupun semester 2. Dan yang terakhir kita bisa membuktikan yaitu mengenai analisis pencapaian target dari kurikulum dan daya serap siswa kita. Nah itu Bapak dan ini ada 20 komponen. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dari mana dulu untuk mengisi ini? Pertama Bapak dan Ibu, kita masuk ke menu paling depan yaitu data. Nah, data di sini ini paling penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu salah memasukkan data di sini, maka ini akan berakibat salah pula kepada 19 komponen atau 19 menu kemudian. Oleh karena itu dipastikan ini harus benar-benar terhindar dari pengisian yang salah misalkan. Nah,
apabila terjadi kesalahan, apakah bisa diperbaiki? Bisa, Bapak dan Ibu. Tetapi kadang-kadang kita sukan ketika ngecek kita dinilai siswa ada crash, ada trouble. Kenapa? Oh, ternyata di depannya kita salah. Oleh karena itu, saya tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong untuk mengisi ini dengan baik dan benar untuk menghindari kesalahan. Baik, Bapak dan Ibu, di sini ada 5 kolom. Yang pertama ini kolom kelas, paling pinggir. Ini kolom kelas terdiri dari kelas 10, kemudian ada kelas 11, dan ada kelas 12. Maaf, ini kelas 11. Nah, ini kelas 11. Jadi ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian di yang kolom kedua, di sini ada kalau SMK itu jurusan. Misalkan ini saya buang dulu Bapak dan Ibu, jurusan. Kemudian di kolom ketiga di sini ada kelas. Nah, ini coba saya buang dulu. Kemudian di sini ada nomor absen. Nah, saya buang dulu. Kemudian di sini ada nomor induk siswa. Nah, ini yang kelima ada kolom nama siswa. Di sebelahnya ini ada kolom nama pengampu, guru pengampu. Saya buang dulu. Kemudian di sebelahnya ada nomor induk guru apabila kita memiliki NIP atau nomor induk misalkan. Baik, kita ngisi dulu dari kelas di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Oh maaf, pertama kita masukkan dulu nomor induk siswa di sini. Nah, apakah ini bisa di-copy dari data yang biasanya sudah disiapkan oleh kurikulum? Bisa, Bapak dan Ibu. Karena tidak mungkin ngetik satu-satu ya. Itu tinggal di copy, kemudian biasa pastekan di sini ya, pastekan di sini. Tetapi di sini saya akan memberikan contoh saja, akan memasukkan 5 saja siswa. Dimulai dari nomor induk. Misalkan ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Misalkan 20 maaf 20 21 10 misalkan 001 2021 ini kode, kalau nomor induk kan masing-masing sekolah beda-beda ya Bapak dan Ibu, jangan terpaku ke sini. 2021 tahun ajaran, tahun pelajaran, kemudian 10 itu anak masuk di kelas 10, 001 yang absen dia di nomor 1. Biasakan 2 kita masukkan siswanya. Misalkan saya masukkan di sini siswa A. Itu. Kemudian nomor absen kita isi 1. Ini kalau ngisi satu-satu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan ngisi sekaligus kan tinggal copy. Kemudian saya tambahkan 5 ke 20 21 10 002 misalkan. Nah, ini tinggal tarik saja. Nah, ini ada 5 siswa, siswa B, kemudian siswa C, siswa D, dan siswa E. Jadi ada, kita contoh saja ya Bapak dan Ibu, ini ada 5 siswa. Kemudian ini nomor absen 2, ya biasa nomor absen anak-anak sesuai abjad kan, nomor 1, 2, 3. Kemudian kelas. Nah, kelas ini Bapak dan Ibu, ini juga kembali kepada Bapak dan Ibu penulisan kelas. Misalkan di sini kita masukkan kelas 10. Kalau saya membuatkan kodenya kelas 10 TPL L TPL, kemudian di sininya 001. Atau misalkan cukup kelas 10 TPA. Ini kalau di SMK kan jurusan ya. Nah, makanya di sini kita masukkan daftar kelasnya dulu. Misalkan di sini kelas TPL atau TKJ atau apalah gitu misalkan. Nah, ini contoh saja ya, tapi terserah Bapak dan Ibu. Nah, ini di-copy sebanyak siswa ya, karena kan pengolahannya per kelas ya Bapak dan Ibu, per kelas. Contoh yang kelas 10 dulu. Misalkan kalau untuk kelas-kelas yang lain
kelas 11 dan 12 itu tinggal ngisi saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nama sudah, kemudian nomor induk sudah, nomor absen sudah, kelasnya sudah, kemudian nama kelasnya sudah. Nah, di sini ini tinggal kita masukkan, ini adalah nama guru pengampu ya, guru pengampu yang mengajar. Misalkan saya akan masukkan nama biar umum saja, guru sejarah. Nah, guru sejarah, kemudian nomor induk guru atau NIP atau apapun silahkan diisikan saja, misalkan 1969. Nah, ini nomor NIP atau nomor NIK guru, silahkan Bapak dan Ibu. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, saya ingat karena kuncinya dari semua menu yang lain itu berangkat dari sini ya Bapak dan Ibu, berangkat dari sini. Apabila kita lupa memasukkan nama sendiri atau NIP sendiri, maka tidak akan terbaca di depannya. Nah, sampai di sini ini untuk pengisian data ya Bapak dan Ibu, mudah. Kalau yang sudah datanya sudah lengkap, tinggal copy paste saja, kemudian ininya diisi, kemudian NIP-nya diisi, selesai. Itu menu 1. Baik, yang kedua, Bapak dan Ibu, kita masuk ke menu utama atau ke data utama. Ini tinggal dibuka. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini akan muncul identitas sekolah yang harus kita isi ya, identitas. Nah, ini misalkan saya isi sekolah Nusantara. Dan alamat sesuaikan Bapak dan Ibu, misalkan di mana, misalkan di Banten, misalkan. Kemudian nomor telepon, kemudian website kalau ada, kemudian email juga diisi, kemudian NSS dan NPSN diisikan. Lalu di sini ada kota garis miring provinsi ya. Ini misalkan provinsinya Banten. Nah, kode pos 42 sekian. Nah, kemudian di samping kiri ada nama kepala sekolah. Ini ada nama kepala sekolah. Nah, kita tulis saja di sini kepala sekolahnya siapa. Misalkan kalau saya tulis di sini Bapak Kepala Sekolah. Kemudian NIP-nya kita masukkan, kemudian nama wakak kurikulumnya dimasukkan, kemudian NIP wakak kurikulumnya dimasukkan. Kemudian fact, kalau ada fact, kalau tidak ada fact, ya nomor telepon boleh diisi. Ini sebetulnya bisa dipakai, bisa tidak ya Bapak dan Ibu. Nah, di 5 baris pertama ini sudah kita selesai isikan, baru kemudian kita masuk ke sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini pengisian nama guru ya, Bapak guru, nama guru ini tidak bisa kita ngisi manual. Misalkan contoh seperti ini tadi ya. Misalkan guru sejarah. Ini bisa diambil, ini kebetulan sama namanya. Nah, apabila kita ngisi misalkan gini, misalkan guru A misalkan, maaf Pak Ahmad misalkan, kemudian Ibu enter, pasti crash ya, pasti crash, tidak bisa. Terus bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya Bapak dan Ibu, di sini ada tanda panah kecil ya, ada tanda panah kecil, kemudian ini diklik. Nah, di sini maaf, kehapus tadi ya, bentar Pak. Ini guru sejarah. Wah, error Pak, bentar Pak. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini ngambil dari yang kita tulis di data tadi, di sini ya. Di data di sini, kan kita nulis guru. Kemudian di data utama, ini tinggal memanggil saja, diklik. Nah, kan langsung ganti ya Bapak dan Ibu. Kemudian nomor induk gurunya juga langsung
langsung masuk di sini. Jadi sekali lagi untuk data guru kita ngambilnya dari data yang pertama untuk masuk ke data utama. Jadi tinggal klik yang panah kecil, kemudian diklik di sini muncul nih. Nah, kemudian NIP-nya juga langsung muncul. Nah, ini diganti dulu namanya, misalkan karena tadi ini gurunya guru sejarah, saya kasih juga guru sejarah. Misalkan untuk mapelnya sejarah. Nah, itu untuk pengisian data guru. Kemudian tahun pelajaran Bapak dan Ibu ini mau 2021. Misalkan besok 21, 22, 22, 23 dan silakan. Nah, semester kemudian di sini Bapak dan Ibu tinggal memilih semester ya. Semester 1 atau semester 2. Kemudian nah di sini yang paling penting adalah untuk mata pelajaran tersebut alokasi jam per minggunya berapa. Ini penting, jangan sampai lupa Bapak dan Ibu. Nah, kalau sejarah di SMK sekarang ini kan 3 jam di SMK itu 3 jam misalkan kita isi 3 ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan bahasa Inggris 4 atau bahasa Indonesia misalkan 4, ini mata pelajaran sejarah yang saya masukkan maka ini masukkan 3. Nah, kemudian KKM Bapak dan Ibu, boleh Bapak dan Ibu KKM di sini dimasukkan dulu. Akan tetapi sebetulnya KKM itu kan ada hitungannya ya. Ada hitungannya, ada caranya. Tidak asal kita nulis 75, 74, 72, 70, 76, 77 misalkan enggak kan. Pasti ada hitungannya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah hasil hitungan KKM ya. Dari perhitungan KKM nanti kita akan coba hitung bareng-bareng di KKM-nya. Tapi anggap saja ini sudah KKM yang dapat kita hitung. Misalkan 75. Misalkan. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini administrasi kelas jangan lupa dipilih ya. Administrasi kelas ini kita tinggal milih. Nah, di sini kan TPL ya, Bapak dan Ibu, teknik pengecoran logam. Nah, Kenapa ini muncul TPL? Karena kita ngisinya di sini tadi TPL di depan ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan TKJ atau misalkan AK atau misalkan apa OTKP ya silakan. Ini karena kebetulan kita ngisinya teknik pengecoran logam, maka di sini munculnya teknik pengecoran logam. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk baris yang 14 sampai 19. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak perlu buru-buru, ini harus betul-betul diisi untuk menjaga meminimalisir kesalahan input data. Jadi tidak perlu buru-buru, ini betul-betul diperiksa dari mulai data, kemudian masuk ke data utama juga betul-betul diperhatikan. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke menu yang dari baris 30 sampai 341. Nah, disinilah Bapak dan Ibu kita sekarang mulai bekerja. Pertama, kita masuk dari lihat cek cover dulu ya, Bapak dan Ibu. Ini bisa Bapak dan Ibu dari sini, dari atas sini, atau bisa Bapak dan Ibu cek dari menu bawah. Misalkan cek cover. Ini sebetulnya untuk apa? Ini sebetulnya cover ini kan paling depan ya. Ketika kita menyerahkan pelajaran kepada Wakakurikulum yang sudah ditatangani oleh Kendel, itu di cover, ada covernya kan gitu, tidak ini. Nah, oleh karena itu kita cek dulu covernya. Nah, di sini ini sudah muncul. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti misal ini kan beda-beda ya. Kenapa ini pemerintahan daerah Kota Cilegon ya, Kota Cilegon. Ini bisa diganti dengan manual. Kalau ini misalkan tadi karena kalau SMK itu di bawah naungan provinsi, maka ini Bapak dan Ibu diganti dulu. Misalkan pemerintah daerah Banten misalkan, atau Jakarta atau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Kemudian di sininya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini juga Bapak dan Ibu, ini kan kalau kota itu kan untuk SMP ya. SMP di bawah Dinas Kota Kabupaten, tapi kalau SMK Bapak dan Ibu ini diganti dulu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, gantinya dari mana Bapak dan Ibu? Bisa nggak gantinya dari sini? Ini kata kota ini Bapak dan Ibu ini harus hati-hati, ini diganti dengan provinsi ya. Dengan provinsi. Nah,
otomatis kan berubah ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau tadi kan kota Cilegon, atasnya diganti dengan Provinsi Banten, kemudian di bawahnya juga harus diganti dari kata kota diganti dengan kata provinsi. Nah, kecuali kalau SMP ya. Kalau nama sekolah Bapak dan Ibu, kita tadi di depan sudah memasukkan Sekolah Nusantara, otomatis ini tidak perlu kita rubah ya, sudah muncul. Kemudian alamat NPSN, NSS dan sebagainya udah muncul. Kita ke bawah di sini ada buku administrasi kegiatan pelajaran guru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini Bapak dan Ibu, apabila kita salah menginput tahun pelajaran di depan, maka di sini tidak mungkin muncul tahun pelajaran yang benar, ya. Maka tadi saya bilang di depan itu mesti hati-hati dan titik. Nah, dicek di sini oke, udah betul. Kemudian di sini guru mata pelajaran. Nah, ini guru mata pelajarannya guru sejarah sudah muncul, tapi ini ya nama Bapak dan Ibu ya, bukan guru matematika, guru fisika bukan. Tapi nama sendiri gitu di sini ya. Kemudian NIP-nya juga sudah muncul. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu untuk cover ini sudah selesai ya. Jadi mengerjakan di depan, cover kita tinggal edit-edit sedikit sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, lanjut kita ke penjadwalan. Kan kalau habis itu kan jadwal ya. Jadwal. Nah, di sini kita lihat jadwal. Oh ya, bagaimana kalau kita mau kembali ke depan? Bapak dan Ibu, untuk kembali ke depan bisa mengklik data utama di samping, di sini ya. Di sini, ini kebetulan kan dekat ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau sudah di ujung sini, kita mau kembali ke depan bagaimana? Nggak mungkin kan kita urut satu-satu ya. Nah, caranya kita di sini ada home ya. Ini tinggal diklik aja ini. Ini artinya ini untuk kembali ke depan Bapak dan Ibu. Ketika misalkan kita ada di kolom atau di menu 20 tapi pengen memperbaiki ke sini, maka kalau di checklist diklik satu-satu kan lama ya Bapak dan Ibu. Maka di setiap menu ini ada gambar rumah. Ini bisa diklik untuk kembali ke menu utama atau ke data utama ke sini. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke menu keempat, yaitu jadwal. Nah, jadwal ini Bapak dan Ibu, ini nama, ini tidak usah dibuat lagi karena ini nama ini sudah muncul dengan sendirinya. Ya, kecuali nama jadwal mengajar ini kalau Bapak dan Ibu mau rubah misalkan jadwal apa ini bisa. Intinya begini Bapak dan Ibu, karena aplikasi ini memang tidak saya kunci Bapak dan Ibu, tidak saya kunci. Artinya begini, ketika Bapak dan Ibu nanti mau menggunakan aplikasi ini, alangkah baiknya sebaiknya sebelum menggunakan itu di-copy dulu Bapak dan Ibu ya, untuk menghindari kesalahan penempatan rumus. Contoh begini Bapak dan Ibu. Ketika ini misalkan nama sekolah Ibu ketikkan di sini nama sekolah misalkan, ini rumus ini akan kacau semuanya Bu, dan itu dipastikan tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu mau mengetik sesuatu, pastikan di sini jangan muncul rumus. Jangan yang muncul rumus atau kita kasih warna deh. Nah, ini udah pasti rumus. Tapi kalau misalkan kita klik di sini tidak muncul rumus alias sama dengan yang kita klik, nah ini boleh diganti-ganti ya. Boleh, nggak ada masalah Bapak dan Ibu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang munculnya rumus seperti yang nama ini tidak perlu diketik, nanti akan kacau. Kemudian semester, nah ini juga sama ya Bapak dan Ibu. Semester juga ini rumus. Kenapa? Karena kita ngisinya di depan. Kemudian tahun ajaran juga kita di depan. Nah, kita kasih abu-abu ya biar Jadi ini hanya jadwal saja yang bisa Terus Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mengisikan jadwal? Ini mudah Bapak dan Ibu karena ini kan hanya format jadwal biasa. Ketika kita misalkan jadwal sudah diberikan dari kurikulum, ya tinggal ditempelkan saja Bapak dan Ibu di sini. Apabila misalkan dalam bentuk Excel juga jadwalnya, Bapak dan Ibu tinggal kopikan saja di sini, kemudian jam mengajarnya juga tinggal sesuaikan. Misalkan contoh sejarah Bapak dan Ibu. Ini kalau hari Senin kan biasanya untuk upacara ya. Ini misalkan upacara. Nah ini udah pasti kalau hari Senin upacara. Nah itu kalau nanti sudah normal, tapi kalau belum normal kan mungkin masih jadwalnya ya jadwal pandemi lah ya.
Kemudian kita masukkan jadwalnya di sini dengan melakukan dengan seperti biasa aja kode yang biasa diberikan dari kurikulum pembuat jadwal. Misalkan saya berikan di sini A1 ya. A1 kenapa? Karena sejarah saya ngajar misalkan di Mapel ini 3 jam langsung A1. Nah, contoh kayak gitu misalkan. Kemudian ada di kelas mana? Nah, tinggal diisi kelasnya. Seperti misalkan tadi kita ngajar di kelas mana? Ini tinggal masukkan misalkan 10 TPL tadi ya. TPL. Nah, ini juga sama di kelas 10 TPL. Misalkan kayak gitu. Atau di hari Selasanya misalkan. Nah, kita di kelas mana lagi? Misalkan di kelas yang lain lagi. Di depannya kita masukkan Bu nama kelasnya gitu kan. Itu kalau kurang kolomnya tinggal di insert apa namanya? Kolom ya, kolom. Dan seterusnya Bapak dan Ibu sampai misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau misalkan yang sampai Sabtu sekolahnya ya sampai Sabtu, tapi kalau misalkan cuma 5 hari ya 5 hari. Diisi seperti ini. Ini hanya untuk pelaporan saja bahwa kita ngajar di jam ini. Baik Bapak dan Ibu, ini untuk jadwal ya, untuk menu keempat. Selanjutnya kita masuk ke KKM. Nah, sini. KKM Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu, penetapan kriteria ketuntasan minimalnya seperti apa. Nah, ini saya buang dulu Bapak dan Ibu. Ini kolom ini masih kosong. Nah, di sini saya sudah blok warna abu-abu, Bapak dan Ibu. Kenapa ini saya blok abu-abu? Bapak dan Ibu tidak perlu mengisikan standar kompetensinya di sini, ya. SK-nya sini tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah rumus isian. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengerjakan KKM, maka Bapak dan Ibu bisa lihat ya di atas di sini. Nah, di sini ada tulisan prota. Nah, ada tulisan prota. Berarti standar kompetensi yang muncul di KKM ini diinput di mana? Diinput di prota. Nah, oleh karena itu sekalipun ini ada di kolom 5, tapi kita loncat dulu ke sini, Bu, ke prota. Ya, ke prota. Kenapa? Karena kita butuh standar kompetensi untuk menghitung KKM. Baik, kita coba, kita masuk ke prota dulu, Bapak dan Ibu. Nah, di prota sini, program tahunan kita masukkan untuk 1 tahun, mata pelajaran sejarah ini kompetensi dasarnya itu apa? Atau kita tinggal kopikan saja di sini. Kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita masukkan Bapak dan Ibu yang pertama adalah kompetensi dasar sesnya. Misalkan kalau di semester 1 itu dimulai dari KD-nya berapa? Misalkan KD 3.1 ya. Nah, KD 3.1. Ini ngambilnya dari mana kompetensi dasarnya? Ngambilnya dari silabus gitu ya, Bapak dan Ibu, ngambilnya dari silabus. Nah, contoh misalkan saya buka silabus yang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini silabus sejarah. Nah, ini tinggal masnya, misalkan ini tinggal di copy untuk KD 3.1, tinggal Ctrl C, kemudian kita balik lagi ke bentar. Nah, tinggal dipastekan Bapak dan Ibu di sini. Ini klik kanan, kemudian paste atau langsung dari sini ya. Nah, bentar. Nah, ini sudah masuk ke apa? Ke halaman atau ke garis ke ke kolomnya kriteria apa namanya kompetensi dasar di sini. Ini yang 3.1.
Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada tatap muka, di sebelah kanan ini ada tatap muka, kemudian ada jadwal jam pelajaran. Maaf, ada jadwal pelajaran. Nah, sebelum memasukkan itu, kita masukkan dulu IPK-nya atau indikator percapaian kompetensinya, yaitu 3.1 ya. Kan biasanya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke silabus, kemudian kita masukkan 3.1 indikator IPK-nya, kita copy di sini, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke kolom kedua di sini. Ini tinggal di paste saja di sini, Bapak dan Ibu. Kemudian yang saya masuk 1 KD saja ya, Bapak dan Ibu, supaya untuk contoh saja. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan yang IPK 31.2. Karena di KD 3.1 untuk sejarah ini ada 3 IPK atau 3 indikator pencapaian kompetensinya. Nah, tinggal masukkan lagi ke sini, paste. Nah, ini 3.1.2. Nah, ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita masukkan lagi, mohon maaf agak lambat, tidak apa-apa ya Bu ya. Yang penting ini ada 3 IPK, ada 3 indikator. Kita masukkan dulu semua. Klik, pastekan di sini ya Bapak dan Ibu. Ini kita masukkan 3.1.3. Nah, tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini untuk KD 3.1. Kemudian yang KD Ibu tinggal masukkan di bawah. Di sini ada 2 bagian Bapak dan Ibu. Yang bagian pertama itu yang KD 3.1 warna abu-abunya sebelah kanan di sini. Kemudian yang kedua untuk KD 4.1 dan seterusnya, ini abu-abunya ini ada di sebelah kiri ya. Ingat bahwa abu-abu itu ada rumus di situ. Nah, berarti kita masukkan dulu di sini, yaitu untuk 4.1 ya Bapak dan Ibu. 4.1 kita ngambil dulu 4.1-nya apa. Nah, ini tinggal di copy saja. Nah, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini, paste saja di sini. Kemudian tinggal masukkan IPK-nya 4.1.1. Kemudian 4.1.2 ya. Kita kopikan dulu 4.1-nya, kopikan, pastekan di sini. Seperti biasa, paste biasa saja. 4.2, 4. Nggak ada suaranya, sebentar. Di Pak saya aja Saiful, semua. Pak Saiful, nggak ada suaranya ini. Terputus, Pak. Di semua atau di aku doang? Di Pak Muklis gimana? putus ya, putus. Putus. Halo Pak Muklis lagi. Halo Pak Saiful. Mungkin lepas mic aja ya. Hanya itunya aja, share screen-nya aja. Mungkin Pak Samsir bisa menghubungi Pak Saiful? Audionya nggak terdengar? Oh ya, tunggu dulu Teh. Sebentar. Siap. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, mungkin ada gangguan dari sinyalnya Pak Saiful, jadi kita tunggu sebentar.
Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Lagi berusaha untuk perbaiki soundnya Pak Muhlis. Oh, siap. Mohon Bapak Ibu bersabar. Materi kita terkait masalah dengan mungkin signal ya, sehingga suaranya belum muncul. Mohon Bapak Ibu bersabar. Xiaomi. Cek. Maaf Bapak Ibu semuanya. Dari kita yang masih terkait dengan suara, mohon Bapak Ibu bersabar. Bapak Ibu bisa mempelajari dulu materi yang telah kami bagikan di kolom chat. Baik Pak. Iya. Oh sudah. Oh sudah bagus Pak. Sudah Pak. Oke, sip. Oke, lanjut Pak. Makasih. Baik. Silakan Pak, saya Baik. Mohon maaf Bapak-bapak. Baik, kita lanjut. Mas harus ulangi share screen, mohon izin lagi. Oke. Bagaimana Pak? Sudah muncul? Baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut dan mohon maaf. Saya juga tidak tahu tiba-tiba mati. Tapi mudah-mudahan sih ini tidak ada kendala ke depan. Kita lanjut ngisi di KD 4.1.2. Tadi kita copy dari sini 4.1.2. Kita copy seperti biasa, kemudian tinggal pastikan di sini. Pastikan saja di sini Bapak dan Ibu. Kemudian tinggal ngisi yang di 4.3. Ini bentar. Oke. 4.3. Satu lagi kita copy. Wes, bentar Bu. Oke, ini kita kasih nomor 4.1.3. Baik Bapak dan Ibu guru, kita telah memasukkan kompetisi dasar dan IPK-nya di sini. Kemudian selanjutnya kita isi dulu tatap mukanya di sini ya Bapak dan Ibu. Ini rencana tatap mukanya itu berapa? Ya, rencana tatap mukanya itu berapa kali? Misalkan untuk indikator
311 di sini ditulis menjelaskan konsep berpikir kronologis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah, misalkan. Nah, itu apakah cukup dengan 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan? Nah, misalkan karena siswa dituntut hanya mampu menjelaskan saja, maka cukup 1 kali pertemuan. Bapak dan Ibu tinggal tuliskan di sini angka 1, itu. Ya, di sini diketikkan angka 1. Maka Bapak dan Ibu di kanannya ini sudah otomatis muncul jam pelajarannya ya. Sudah muncul jam belajarnya. Kenapa ini muncul 3? Karena tadi di depan, saya kembali ke depan dulu Bapak dan Ibu. Di sini kita masukkan jamnya berapa? Alokasinya kan 3 ya Bapak dan Ibu, 3 jam. Itu maka saya bilang di awal ketika kita menginput data di depan, jangan kaitan. Nah, seperti hanya ini, ketika masukan kita 1, maka otomatis masuknya 3 jam. Loh, bagaimana kalau misalkan ya, ini masukan 2 kali pertemuan untuk untuk IPK 311-nya. Misalkan simpan di sini 2. Karena kebetulan bahasa Indonesia misalkan kan banyak tuh materinya. Ketik 2. Nah, otomatis Bapak dan Ibu jam pelajarannya itu JP-nya sudah masuk 6 ya. Itu. Karena sejarah ini cukup 1, kemudian ini juga cukup 1 kali pertemuan, kemudian menjelaskan konsep ruang dan waktu. Ini cukup 1 kali pertemuan, maka Bapak dan Ibu otomatis di sini sudah terbentuk apa? Sudah terbentuk tatap muka dan jam pelajarannya seperti ini. Ini namanya prota ya. Kemudian untuk ke KD-KD berikutnya sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal kopikan di sini ya, tinggal kopikan di sini. Lah, ini kan sedikit ya, sampai 21 baris. Bagaimana untuk menambah? Gampang Bapak dan Ibu. Ini tinggal di blok, kemudian di sini, nah, di klik kanan, saya ulangi ya Bapak dan Ibu. Ini karena memang kalau saya siapkan panjang kan terlalu panjang ya, karena ini contoh saja. Tapi kan kalau KD kan banyak ya biasanya. Nah, untuk menambahnya ini tinggal di blok langsung aja beberapa lah. Mau 1 boleh, mau langsung 4 baris juga boleh. Setelah di blok seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada insert, Bu. Ya, ini tinggal di insert saja gitu. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini udah nambah ya, udah nambah ke bawah. Nah, terus Bapak dan Ibu jangan lupa apabila kan ada rumus ya, Bapak dan yang kita tidak blok tadi ada rumus. Nah, kalau yang kita tambah tadi ini kan nggak ada rumus ya, Bapak dan Ibu, ini kosong. Di sininya kan nggak muncul tuh. Jadi kalau misalkan kita isi 1, nah otomatis kan nggak muncul ya, Bapak dan Ibu jamnya. Isi 2, ini nggak muncul. Kenapa? Karena ini adalah kopian dari kolom yang kita tambahkan. Sementara rumusnya masih kosong. Lah, terus bagaimana cara menambahkannya? Bapak dan Ibu, ini tinggal, nah ini masih ada nih. Saya masukkan 1 misalkan. Nah, ini sudah tidak ada ya Bapak dan Ibu di sini. Jadi ngeceknya begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau yang tidak ada, ini tinggal di copy. Bagaimana cara ngopinya? Mudah Bapak dan Ibu. Ini tinggal diklik, hidupkan, yang ada, ini kelihatan ya, ada rumusnya. Ini tinggal simpan kursor di sini, sampai membentuk tanda panah gini, tanda plus di sini. Kemudian ditahan, klik, ditahan, kemudian ditarik ke bawah, Bapak dan Ibu, tarik ke sini sampai ke yang tidak ada rumusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek, misalkan masukin angka, tuh, masukkan, tuh, itu caranya. Kenapa ini perlu, Bapak dan Ibu? Jelas, karena kalau misalkan kita masukkan tatap muka, tapi jam pelajarannya tidak dihitung atau dihitung manual, kan repot ya. Nah, oleh karena itu caranya seperti itu. Kemudian ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Anggap saja Bapak dan Ibu kalau misalkan ada 13 KD atau rata-rata 13, 14 atau 10 KD, Bapak dan Ibu masukkan terus sampai panjang ke bawah, caranya seperti itu. Yang keterampilannya juga sama Bapak dan Ibu, yang keterampilannya juga sama.
Hanya bedanya, Bapak dan Ibu, kalau yang di pengetahuan itu yang dikosongkan yang sebelah kanan, ya. Kalau yang karena apa? Karena yang kanan ini semester 2 ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang di sini, yang di bawah ini yang kita isi yang di sebelah kanannya gitu. Misalkan untuk 4.1 itu kan untuk kepada keterampilan. Apakah mengelola misal tentang konsep berpikir kronologis dan mempelajari, apakah perlu apa namanya berapa jam, berapa kali pertemuan? Misalkan mau dikhususkan 1 kali pertemuan di semester 2, boleh. Ini juga sama, ini juga 1 kali pertemuan. Misalkan ini 1 kali pertemuan. Kalau Bapak dan Ibu, kalau mau dipisah antara penyampaian pengetahuan dengan penyampaian keterampilannya kalau mau dipisah. Seperti ini caranya. Tapi kalau misalkan tidak juga dalam 1 semester disampaikan, ya nggak apa-apa. Itu terserah kebiasaan kita. Yang penting kan gini, Bapak dan Ibu. Yang penting semua AD dan indikator atau IPK-nya itu tersampaikan. Nah, bagi untuk kolom berikutnya, Bapak dan Ibu, ini sama caranya. Ini tinggal di blok, kemudian klik kanan, kemudian insert. Ya, untuk menambah apa? Menambah barisnya. Ini sama, tinggal diklik, kemudian ditarik ke bawah. Untuk mengisi apa? Mengisi rumus supaya ketika kita isikan di sini 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, nah sudah muncul ya Bapak dan Ibu untuk jam pelajarannya. Baik, setelah itu Bapak dan Ibu, protak kita untuk 1 tahun semester sudah muncul jamnya di sini ya, sudah muncul. Jadi tidak ngawag-ngawag kita apa ya, ngawag-ngawag itu tidak tidak ya tidak ngasal gitu ngisinya ya. Misalkan ngasal wah untuk dibuat 1 dibuat 2, nggak bisa. Ini harus betul-betul kita susun sesuai dengan tingkat kerumitan, kesulitan, dan tingkat banyak sedikitnya bahan ajar atau materi ajar. Nah, ini protak sudah selesai Bapak dan Ibu, sehingga kita mendapatkan jumlah jam tatap muka pada tiap semesternya ini Bapak dan Ibu ya. Udah ketahuan di sini. Nah, udah kalau sudah begini kan udah, nanti kan tinggal print dan tanda tangan oleh wakil kurikulum. Nah, ini protak sudah selesai, kita kembali kemana tadi? Kembali ke KKM. Kenapa? Karena tidak bisa kita ngisi KKM kecuali protaknya kita isi dulu. Oh, apakah langsung bisa ke promes dulu? Bisa, monggo Bapak dan Ibu yang mau langsung ke promes nggak apa-apa. Tapi karena saya sih karena menyimpannya ini berurutan dari KKM dulu ya paling atas, itu bukan prota dulu. Atau terserahlah Bapak dan Ibu. Kita masuk ke KKM Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kosong ya. Bapak dan Ibu, tadi kan kosong. Ketika kita buka ada ya Bapak dan Ibu. KD-nya di prota. Nah, ketika kita sudah isi di prota KKM-nya, maka ketika kita sudah ngisi di prota kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensinya, maka otomatis di mana? Di KKM pun sudah muncul. Jadi ini yang KD-nya, kemudian ini IPK 1-nya, IPK 2, dan IPK 3. Begitupun yang di semester 2-nya, Bapak dan Ibu. Nah, semester 2-nya sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Tuh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tinggal menghitung KKM-nya ya, tinggal menghitung KKM-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sih sudah Bapak dan Ibu lebih familiar lah atau lebih terbiasa lah yang menyusun KKM, bahwa KKM itu terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama ada kompleksitas, kedua ada daya dukung, yang ketiga ada intake. Intake apa intake? Ya, inilah intake itu. Ada kompleksitas, ada daya dukung, ada intake. Kompleksitas itu adalah tingkat atau tingkat kesulitan dari indikator pencapaiannya, itu kan kompleksitas. Kemudian daya dukung ini adalah alat ya, daya dukung misalkan gini, kalau kita mau menyampaikan
materi di KD 311, kemudian yang diperlukan apa? Misalkan yang diperlukan di KD 311 itu ini kan hanya menjelaskan konsep berpikir kronologis sinkronis dalam sejarah. Oh, ini cukup dengan PowerPoint misalkan, cukup dengan gambar, cukup dengan ya itu aja misalkan 2. Apabila nah ini kan masuk ke daya dukung ya, Bapak dan Ibu. Daya dukungnya ada PowerPoint, ada apa lagi buku bahan ajar, kemudian kalau misalkan menggunakan apa Infocus, misalkan Infocus, itu kan masuknya ke daya dukung ya. Kemudian intake ini adalah kemampuan daya siswa atau daya pemahaman siswa. Nah, ini kan diambil dari mana? Kalau misalkan yang kelas 10 itu diambil dari kelas 9 ketika dia SMP, kemampuannya. Kemudian yang kelas 11 itu diambil dari rata-rata hasil pembelajaran di kelas 10. Begitupun yang di kelas 12 ngambil dari kelas 11 kalau untuk indeks siswa. Baik Bapak dan Ibu, kemudian di semester 2 juga sama ini ngisi seperti ini munculnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Baik Bapak dan Ibu. Saya di depan tadi menyampaikan jangan kita asal mengisikan KKM ngawak 75, 74, 7 nggak bisa Bapak dan Ibu, tetap harus dihitung. Caranya kita sudah siapkan rumusnya di sini. Sekedar pemahaman Bapak dan Ibu, sekedar pemahaman Bapak dan Ibu sih mungkin sudah terbiasa ya atau sudah tidak asing lah. Nah, di sini mudah-mudahan di sini ada namanya kompleksitas. Kompleksitas itu begini. Kompleksitas tingkat materi pada tiap indikator kompetensi dasar maupun standar kompetensi atau tingkat kerumitannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin kecil skor yang dipakai. Ya kan gitu. Jadi ingat, semakin tinggi tingkat kompleksitasnya dari sebuah indikator atau IPK, maka semakin kecil skor yang dipakai. Rentan nilai yang digunakan misalnya, jika kompleksitasnya tinggi, rentan nilai yang digunakan paling rendah, yaitu 50 sampai 64. Untuk sedang 64 sampai 80, untuk kompleksitasnya rendah 81 sampai 100. Ini Bapak dan Ibu yang sering kebulak-balik ya, saya sering kebulak-balik. Jadi gini, kalau materi itu dirasa sulit, maka otomatis kompleksitasnya berapa? Rendah gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kompleksitasnya itu sedang, maka diberikan yang sedang. Kalau kompleksitasnya itu rendah, maka kompleksitasnya diberikan tinggi. Nah, itu. Contoh misalkan dari yang paling rendah 50 sampai 64, 64 sampai 80, kemudian 81 sampai 100. Kemudian daya dukung, Bapak dan Ibu. Daya dukung tadi saya sampaikan di awal, bahwa daya dukung itu lebih kepada perangkat, termasuk Bapak dan Ibu, bahan ajar, media ajar, video ajar, atau apapun ya, termasuk papan tulis, termasuk Infocus, termasuk spidol, kalau menggunakan spidol, itu daya dukung dari sebuah indikator. Nah, faktor ini ditunjukkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah. Apabila misalkan gini, salah satu contoh, jika daya dukung itu tinggi itu dalam arti sarananya lengkap lah, maka rentang nilai yang digunakan adalah 81 sampai 100, tinggi kan, daya dukung. Apabila misalkan daya dukungnya rendah, maka daya dukungnya juga sedang. Apabila rendah, maka daya dukungnya juga rendah. Ini lebih gampang dipahami ya, kalau yang daya dukung ketiban yang kompleksitas. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, indeks siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa bisa didasarkan pada hasil nilai penerimaan siswa baru bagi SMA kelas nilai yang dicapai siswa pada kelas sebelumnya itu sangat menentukan ya, sangat menentukan estimasinya. Contoh misalnya gini,
nilai yang bisa digunakan jika indeks siswa tinggi, maka rentan nilai yang digunakan 81 sampai 100. Indeks siswa sedang ini sama dengan yang yang daya dukung ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, ini saya mengingatkan kembali. Baik, kita coba mulai. Kita ngisi KKM-nya Bapak dan Ibu. Baik, untuk KD untuk indikator 311 di sini misalkan menjelaskan konsep berpikir kronologis diakronik kompleksitasnya artinya tingkat kesulitannya ini seberapa ini. Menurut saya siswa dituntut hanya untuk mampu menjelaskan apa itu berpikir kronis, maka menurut saya kompleksitasnya tidak tinggi ya. Tetapi pada kategori apa? Pada kategori sedang. Kenapa tidak pada kategori rendah? Karena anak kelas 10 itu kan belum sama sekali belum masuk ke ranah ini. Maka kita ukur saja bahwa kompleksitas satu ini sedang. Sedang itu berapa tadi? Sedang itu ada di angka kompleksitas 64 sampai 80. Maka kita 78. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, maka otomatis skalanya masuk di sini 78. Kemudian daya dukung untuk indikator 311 ini, ini kan hanya menjelaskan cukup papan tulis, kalau mau papan tulis ya, tapi kalau webinar begini kan nggak bisa ya Bapak dan Ibu, kita harus menyiapkan PowerPoint, menyiapkan ini. Oh, ini terpenuhi, ini misalkan daya dukungnya tinggi ada ya. Kalau daya dukung tinggi, tadi berapa Bapak dan Ibu? Kalau tinggi itu di antara 81 sampai 100. Kita isi berapa? Misalkan karena daya dukungnya itu lengkap, maka diisi 98. Misalkan ya Bapak dan Ibu, tinggi banget nih. Ya nggak apa-apa. Ini kan belum dibagi. Kemudian indeks siswa, kemampuan siswa lah. Kemampuan siswa ini diambil dari ini. Nah, kita ambil saja rata-rata untuk apa? Untuk intiknya atau kemampuan siswanya. Kita ambil rata-rata apa yang sedang saja misalkan. Kenapa? Karena kita belum bisa ngukur. Boleh yang dari rata-rata di kelas sebelumnya dia tinggi, itu kan di kelas sebelumnya. Tapi kan materi ini belum, maka kita ambil cari aman saja di sini. Jangan juga terlalu rendah. Kenapa? Karena ada hasil dari SMP-nya yang kelas 9 misalkan di penerimaan siswa baru, atau di kelas 11 di yang hasil rapot di kelas 10-nya kan bisa dijadi ukuran. Nggak mungkin kan di bawah ini angkanya. Maka yang diambil adalah yang intake sedang. Nah, masukkan saja di sini misalkan untuk intake-nya di sini 76. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, sudah terbentuklah KKM untuk indikator 311. Ini Bapak dan Ibu sudah terbentuk. Nah, selanjutnya, waduh ini banyak banget katanya ngisi. Iya begitu, gitu. Jadi nggak bisa lah kita asal nulis-nulis gitu, harus dikaji ulang. Dan kerjanya, Bapak dan Ibu, kerjanya ini kan tidak tiap tahun. Kerjanya kan ngisinya ini apa? Ngisinya kan hanya di tahun pertama saja. Kecuali untuk intake ya, Bapak dan Ibu, karena kemampuan anak beda-beda ya. Atau misalkan daya dukung. Nah, siapa tahu tahun berikutnya kan sekolah itu semakin semakin maju, misalkan semakin banyak daya dukungnya, otomatis berubah. Tapi kalau kompleksitas kan ya artinya selama kurikulum yang dipakai itu ya tetap aja. Baik Bapak dan Ibu, kita masukkan saja di sini, misalkan kita ambil rata-rata di sini. Untuk yang kali ini agak sedikit, ini kompleksitas misalkan sini 70. Ini saya percepat aja ya, yang penting tahu caranya lah. Ini 78, misalkan ini 74. Nah, yang indikator 313 ini juga misalkan 79, ini maaf ya, ini supaya cepat aja mungkin Bapak dan Ibu. Intinya caranya yang penting. Nah, ini sudah terbentuk Bapak dan Ibu di skala 84, kemudian 74 dan
Nah, ini adalah KKM apa? KKM-nya indikator atau terbentuk segini, indikator seperti ini. Nah, apakah ini yang dijadikan ukuran kepada siswa? Tentu bukan, karena yang kita sodorkan di rapot itu bukan KKM indikator kan, atau KKM KD, tetapi KKM apa? KKM Mapel. Nah, kemudian di ini kita isi dulu ya, Bapak dan Ibu, kita isi dulu. Bentar. Ini di praktek misalkan, praktek itu kan agak anu lah. Tapi siapa nggak isi aja ya, asal aja nih kita jatuhnya berapa. Kemudian di KD di indikator 411 maaf ini di 411-nya 411-78-780 misalkan, atau di sini 76. Mohon izin agak sedikit ramah, kemudian ini 81. Ini 77. Satu lagi Bapak dan Ibu 82 atau 81 lah. Ini karena mudah. 77 80. Misalkan. Baik Bapak dan Ibu, di sini sudah terbentuk. Nah, di semester 1 untuk KD 31 kemudian dilanjutkan misalkan di sini ya Bapak dan Ibu di prota ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu ngisi di prota ini, maka di KKM di sini akan muncul Bapak dan Ibu. Ingat bahwa abu-abu, warna abu-abu kalau bisa dihindari untuk delete ya. Dihindari lah karena ini ada rumusnya di sini, karena saya tidak kunci ya Bapak dan Ibu, biar Bapak dan Ibu bisa pakai gitu kan. Nah, juga sudah terbentuk, kemudian kita tinggal lihat nilai ketuntasan minimal maka di sini nilainya berapa? 70 berapa ini? 79. Nah, jadi inilah yang menjadi acuan KKM untuk mata pelajaran sejarah ini di tahun ini. Itu di tahun ini. Ini. Wah, ini gede banget. Nah, itu tadi, ini kan tadi ngisinya ngasal ya, Bapak dan Ibu, isinya ngasal. Pokoknya caranya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini untuk pengisian KKM sudah selesai. Ya, Bapak dan Ibu. Lanjut, Bapak dan Ibu. KKM sudah selesai, kita masuk ke kalender pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Untuk kalender pendidikan ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari kalender pendidikan nasional ya. Karena ini kan sudah ditentukan. Jadi intinya kalau kalender pendidikan kita tidak membuat apa ya? Tidak membuat hari efektif, jumlah hari efektif enggak, karena sudah ada dari ini, tinggal di copy saja ke sini Bapak dan Ibu. Sama seperti ini, ngopi kolom ini. Atau Bapak dan Ibu apabila sebentar saya ada tidak ya? Oh, ternyata bentar Bapak dan Ibu. Ada atau saya buka dulu, mohon izin sebentar. KKM bisa Bapak dan Ibu yang membuat sendiri. Bentar saya lihat dulu ada nggak ya. Nah ini, mohon izin saya buka. Bentar Bapak dan Ibu. Nah, belum. Kalau misalkan ada KKM yang sudah diberikan dari KKM nasional melalui provinsi atau melalui provinsi kalau SMK, itu yang bentuknya seperti ini, kan tinggal copy-copy saja ya Bapak dan Ibu. Atau apabila Bapak dan Ibu misalkan, nah kalau saya kan bikin sendiri Bapak dan Ibu, contohnya seperti ini. Nah, kalender pendidikan di kami ini kan kami bikin sendiri. Tapi acuannya kemana? Acuannya tetap ke KKM nasional. Contoh begini Bapak dan Ibu. Nah ini barangkali nanti nah contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini sudah muncul, ini kan lebih hidup. Sudah muncul seperti ini ngisinya dari mana? Ya, dari mana kalender pendidikan ini? Nah ngisinya Bapak dan Ibu dari data. Contoh misalkan, ini kan disesuaikan dengan kegiatan
KBM nasional. Misalkan yang pertama libur nasional udah kita hitungkan. Nah, acuannya kemana? Acuannya ke Kalpen yang dari nasional itu. Oh, libur nasional itu pada tanggal 31 ini yang 2000. Kemudian di bulan Agustus tanggal 17 Agustus. Kemudian di bulan September ada libur nasional tanggal 21 sampai 26. Ini kenapa? Karena ada kegiatan penilaian tengah semester kemarin ya Bapak dan Ibu, tidak ada KBM kan, maka dihitung libur, maksudnya libur KBM-nya. Oktober dan sebagainya terus ngisi. Kemudian untuk kegiatannya apa aja? Kegiatannya pertama, hari pertama masuk sekolah, ini diisi tanggal 11 sampai 15 Juli kemarin ya 2020. Kemudian PTS, kemudian raport PTS. Nah, ini kami masukkan karena di kami itu pembagian progres itu tidak di semester 1 dan 2 saja. Akan tetapi selalu diberikan progres siswa itu di setiap seperempat semester, yaitu di PTS 1, PTS 2, kemudian di PAS 1 dan PAS 2 pada saat kerja. Jadi 4 kali. Oleh karena itu kami masukkan program di sini di nomor 4. Kemudian kegiatan penilaian akhir semester, masukin tanggalnya. Sampai terakhir di sini, Bapak, hitungan kapan study tour, perhitungan kapan wisuda siswa, kita udah simpan di sini nih. Di bulan mana ini? Di bulan Juni misalkan. Kemudian hari libur semester 1, 121 hari ini sudah kita masukkan di sini. Kemudian supervisi guru, kalau memang kita di tahun ini mau ada supervisi guru, kapan? Nah, dimasukkan di sini. Lah, kalau di kalender pendidikan itu kan hanya pokok intinya saja. Tapi kalau di sekolah itu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, maka kita susun seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah disusun seperti ini, maka coba kita lihat di kalendernya di sini. Ini kan kita ngisi di data. Klik kalender, ini sudah terbentuk Bapak dan Ibu seperti ini. Itu. Jadi inilah yang dibagikan kepada setiap guru oleh kurikulum. Jadi patokannya ke sini. Oh, ini warna hijau ini apa? Hijau ini dilihat di sini. Oh, ini PLS misalkan, pengenalan lingkungan sekolah. Oh, ini kuning apa? Ini kuning. Nah, kuning ini di sini dilihat kegiatan penilaian tengah semester kemarin ya, Bapak dan Ibu, 21 sampai tanggal 21 sampai 26. Kemudian ini yang biru ini apa? Biru ini penyerahan buku raport PTS 1, yang ini maksudnya. Sampai terakhir di sini yang abu-abu ini apa nih, perkiraan uji kompetensi keahlian misalkan. Nah, kalau SMK kan ada uji kompetensi keahlian. Ini semua sudah ada. Nah, bagaimana cara memindahkan ini ke sana, Bapak dan Ibu? Ini tinggal di copy saja ke sini, ya, per kolom seperti ini, ya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu mau menggunakan yang kurikulum, tapi kalau nanti Bapak dan Ibu butuh ini, ini sengaja saya terpisah ya, karena kalau di sini kan sudah jadinya ya, Bapak dan Ibu. Kalau di sini kan sudah jadinya ya, Tapi kalau sebelum jadi kan harus ada proses. Nah, prosesnya itu tidak bisa di sini, jadi harus dibuat terpisah. Maka saya buat terpisah seperti ini. Nanti kalau ada yang memerlukan. Baik, Bapak dan Ibu, itu untuk apa tadi. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke silabus. Bapak Ibu, saya izin dulu minum ya. Mohon maaf, terima kasih. Sekarang masuk ke silabus. Nah, apakah silabus ini perlu kita isi? Jelas Bapak dan Ibu harus isi. Lah kan silabus kan setiap mapel dari MGMP misalkan sudah ada. Ya sudah ada, tapi kan itu di luar. Belum kita masukkan ke sini. Kenapa perlu silabus? Ini perlu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini kaitannya nanti dengan apa? Dengan RPP ya. Kita kan akan buat RPP dan oleh karena itu maka kita harus mengisi dulu silabus. Dari mana mulai? Dari kompetensi intinya. Nah, dari kompetensi intinya kita masukkan di sini ya Bapak dan Ibu. Kita masuk lagi ke silabus yang sudah ada. Nah, silabus ini ya Bapak dan Ibu,
kita masukkan kompetensi intinya. Mana kompetensi inti? Nah ini Bapak dan Ibu, kompetensi inti pengetahuan, ini copy, kemudian masuk ke sini, kemudian dipastekan di sini. Ya. Nah ini sudah masuk kompetensi inti. Kemudian ini diberi. Nah ini kalau kode Bapak dan Ibu ini bebas ya. Ini bebas. Misalkan saya tulis di sini itu sejarah 001. Kenapa? Karena kompetensi inti. Kemudian di jamnya ini, nah ini tinggal kita isi berapa kali pertemuan untuk kompetensi ini dikali jumlah jam 45 menit. Ini melihatnya dari mana Bapak dan Ibu kompetensi ngisi waktunya? Melihatnya dari tadi ketika kita menuliskan di mana tadi untuk di prota di sini ya Bapak dan Ibu di sini. Berarti untuk kompetensi inti 1 ini ada berapa kali pertemuan? 1, 2, 3 misalkan 3 kali pertemuan. Nah, itu baru di semester 1. Ini dari sini ngambilnya ya Bapak dan Ibu. Oke. Ini kita masukkan, misalkan masukkan dulu deh yang KD-nya dulu, dimasukkan dulu semua aja ya Bapak dan Ibu. Nanti hitungnya terakhir. Kemudian di di KI 4-nya, ini copy dulu, kemudian masuk lagi ke bentar ke sini. Oke, sorry. Kita pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk di sini. Kemudian sekarang kita isikan KD-nya, Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal masukkan KD-nya per kolom. Nah, ambil dulu KD-nya. KD 3.1. Kita copy. Masukkan KD-nya di sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah KD 1. Maaf, KD 3.1. Nah, ini masukkan KD-nya. Ini kan silabus seperti itu ya, Bapak dan Ibu, silabus seperti itu. Saya lengkap nanti di pas ulangan dan pembuatan RPP-nya jadi muncul gitu. Sebetulnya ingin cepatnya sih dikosongkan aja, tapi kan coba kita masukkan aja dulu. Ini KD-nya sudah masuk, kemudian kita masukkan indikatornya. Indikatornya kalau Bapak dan Ibu bikin membuat silabusnya di Excel, ini sebetulnya lebih mudah, tinggal copy langsung. Tapi karena ini dibuatnya di Word satu-satu Bapak dan Ibu. Apa ya, sabar Bapak dan Ibu. Oke, pastekan di sini. Nah, ini untuk KD untuk indikator 311. Kemudian kita masuk lagi ke indikator 12. Nah, 12 masukkan dulu. Indikator 122. 312. 12. Nah, 12 masukkan dulu. Indikator 122. 312. Kemudian satu lagi 313. Ini di copy. 3. Oke, 313. Kemudian begitupun seterusnya Bapak dan Ibu, ini kan baru KD 1 ya, indikator 1. KD 1, kemudian di KD 2 dan seterusnya tinggal terus Bapak dan Ibu sampai KD berapa? Ini panjang banget KD, terus KD 7, KD 8 terus ke bawah sini. Kalau kurang KD-nya misalkan karena KD-nya ada sampai 13 gitu atau 12, ditambah. Caranya tadi ya Bapak dan Ibu, caranya sama, di insert kemudian insert baris atau kolom. Oke, ini kita udah masukkan 1 KD dulu pengetahuan. Nah, terus materinya sebetulnya memindahkan Pak, memindahkan silabus yang sudah dibuat di NGMP atau di mana yang, tapi betul-betul yang sudah tinggal dipindahkan ke sini sebetulnya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kegiatan pembelajarannya.
materi. Nah, ini kegiatan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Masukkan seperti biasa lah, nanti prakteknya masing-masing lah, lebih inilah Bapak dan Ibu ya. Maaf Pak, Iya Pak. kita kan tinggal selanjutnya mungkin bisa diperlihatkan karena masih ada sesi tanya jawab. Mungkin kita lihat apa ya, masih banyak aplikasi yang belum dijelaskan. Mungkin mungkin Bapak bisa singkat sedikit supaya bisa nggak sempat tanya jawab. Ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Muli sudah mengingatkan saya. Baik Bapak dan Ibu. Intinya kita masukkan kolom silabus. Kemudian masuk ya, protak sudah. Kemudian masuk ke program semester. Nah, Bapak dan Ibu, di program semester ini kompetisi dasarnya kan sudah muncul di sini otomatis ya, karena tadi sudah tinggal kita memasukkan untuk pertemuannya ya Bapak dan Ibu. Contohnya dari mana? Melihatnya dari kalender pendidikan tadi. Nah, kalender pendidikan. Nah, di sini kita tinggal ngisi di sininya. Ngisinya bagaimana? Misalkan untuk indikator 311 kita ada di minggu keempat. Karena minggu ketiga kan baru baru masuk sekolah itu tidak. Pokoknya ngisinya di depan lah, patokannya ke ke mana tadi itu? Ya, ke prota ya Bapak dan Ibu, prosesnya. Nah, ini tinggal ngisi ya Pak, berapa kali pertemuan, misalkan ini 1, tinggal diisi 1. Ya. Kemudian di indikator 312-nya di minggu kedua isi 1 kali pertemuan. Kemudian yang indikator berikutnya masuk di bulan Agustus, misalkan di minggu kedua, ya, isi 1 kali pertemuan, kalau 1 kali pertemuan. Terus untuk betul-betul kita ngajar berdasarkan promes. Udah per semester udah kelihatan ngajarnya seperti ini. Gampang lah isinya. Kemudian selanjutnya RPP. Nah, RPP ini, Bapak dan Ibu, ini kita tidak perlu lagi membuat. Kenapa? Tadi saya bilang di awal. Contoh indikator pencapaiannya udah masuk ya, Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini sudah masuk. Udah masuk. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah masuk, karena kita ngisi silabus kan tadi. Kalau nggak ngisi silabus, Bapak dan Ibu nggak masuk di sini. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah masuk. Kemudian, nah, kalau untuk metode pembelajaran, Bapak dan Ibu, ini manual ya. Bapak dan Ibu, ini manual. Ketika diklik kan nggak ada rumus tuh. Manual. Kenapa manual? Karena setiap indikator tentu metode pembelajarannya beda-beda ya, maka ini diisi manual. Ada kemudian ke bawah ke kegiatan pembelajarannya, kegiatan intinya sudah masuk, kemudian materinya sudah masuk, Bapak dan Ibu. Ini sudah masuk semua ke sini ya, sudah masuk, termasuk penutup sudah masuk ke sini. Sudah selesai, tinggal Bapak dan Ibu ngolah ke nilai aja di sini kan. Satu kali buat di depan udah jadi. Itu RPP. Dipercepat ke absen Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya blok dulu ya, takut lupa Bapak dan Ibu nanti ngisi lagi di sini. Kita blok abu. Nah, ini siswa A, siswa B, siswa C absen. Ini kita dulu Ibu, pertemuan pertama tanggal berapa? Lihat di kalender pendidikan tadi. Kita misalkan saja di sini saya masukkan di tanggal 15, 16, 17, tanggal 19 2020 ya, karena PLS ini hari Senin. Nah, di sini sudah terbentuk Bapak dan Ibu tanggal 19 Juli 2020. Kemudian berikutnya tinggal isi ini manual ya, diisi manual. Terus Bapak dan Ibu tinggal ngisikan ini, anak ini. Nah, di sini pilihannya hadir, alfa, atau ya. Kalau misalkan jangan ditulis T. Kalau misalkan hadir dikasih titik ya, seperti biasa ini titik. Berarti kan hadir ya Bapak dan Ibu. Ini kita isi dulu, misalkan kita coba ininya sakit di sini. Ada tanpa keterangan di sini, ini kita T. Tanpa keterangan, kemudian di tanggal ininya juga ada yang sakit. Ini kenapa ini harus diisi Bapak dan Ibu? Nanti kita ketahuan. Syarat kenaikan siswa itu kan 75% kehadiran atau 80% kan harus kehadiran. Nah, ini ketika kita ngisi di sini kehadiran tiap kali pertemuan Bapak dan Ibu di kelas, ini diisi, nanti rekap absen di sini muncul berapa persen anak hadir, berapa persen tidak ya Bapak dan Ibu. Oke, ini cuman ini aja ngisinya, selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal.
Habis ngabsen kan suka itu ya, suka ngisi jurnal ya Bapak dan Ibu. Nah, jurnal ini, ini tidak masuk, ada yang crash Bapak dan Ibu. Ini sebetulnya ini kita isikan tanggal dari depan tadi udah muncul, depan di sini. Kemudian kompetensi dasar ini dari depan nanti saya perbaiki, ini tidak muncul. Kemudian awal ini seperti Bapak dan Ibu ngisi jurnal di kelas lah, seperti itu ya. Sampai di sini muncul absen dan lain sebagainya. Kemudian tinggal di paraf kalau di print out. Ini jurnal ini otomatis akan muncul ketika kita sudah ngisi di depan. Kemudian rekap absen Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan absen siswa A ini jumlah hadirnya ada berapa ini? Ada 4, ada 9. Kemudian sakitnya 2, dia 75% totalnya. Lalu kemudian apakah mau ada perbaikan tugas karena misalkan tidak hadir ya? Terserah Bapak dan Ibu. Ini kolomnya ada, tapi kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai persentase kehadiran yang ditentukan. Nanti munculnya akan di sini. Ya, munculnya di sini. Kalau yang 100% nggak ada masalah kan, Bapak dan Ibu. Orang yang 70 di bawah 70% misalnya harus diperbaiki. Nah, ini kemudian di sini akumulasi sudah muncul 100%. Jadi untuk mata pelajaran Bapak dan Ibu misalkan 1 semester kehadiran siswanya di mata pelajaran Ibu berapa persen? Apakah 100% atau tidak? Nah, ini akan muncul di sini. Kemudian nilai ulangan Bapak dan Ibu. Nilai ulangan di sini, ulangan akan sama Bapak dan Ibu, ulangan harian kita isikan dulu manual di sini. Kalau pertemuan ulangan misalkan kita buat di minggu berikutnya di KD atau langsung pada hari itu misalkan ulangan harian di tanggal 19 Juli, misalkan evaluasi postes lah, misalkan postes. Nah, di tanggal ini buang dulu tanggal ini. Nah, tinggal masukkan si A nilainya berapa? 78. Si B, C misalkan 80. Siswa D 65. Siswa E 82. Nah, isi. Otomatis di sini rata-rata nilai ulangan. Kalau misalkan di KD2-nya Bapak ini KD2, ada lagi ulangan, tinggal diisi sama. Pasti ini ke sini. Kalau misalkan contoh diisi misalkan ini 67. Otomatis ya Bapak dan Ibu masuk ke sini. Nah, ini kita contoh 1 KD saja. Begini Bapak, saya di awal menyampaikan, karena ada